Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Didukung oleh Pemirsa, bagaimana efikasi atau kemanjuran vaksin booster bagi tenaga kesehatan dengan menggunakan vaksin Moderna untuk dosis ketiga? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Umum ID, Daeng M. Fakih. Selamat siang, Pak Daeng. Selamat siang. Iya, Pak Daeng, ini bagaimana Pak efikasi vaksin booster dosis ketiga bagi tenaga kesehatan? Bagaimana targetnya, Pak? Ya, kami berharap memang dengan dilakukan booster, antibodi di dalam tubuh itu akan stabil, bahkan mungkin akan meningkat. Karena kami diberi informasi oleh beberapa kawan yang sudah melakukan, itu peningkatan antibodinya signifikan. Jadi kalau antibodi dalam tubuh meningkat, ya, itu proteksi terhadap COVID-19 akan jauh lebih baik. Oke, sejauh ini ada laporan yang masuk, adakah mungkin persiapan untuk risiko vaksin dosis 3 ini? Ya, jadi semua vaksin kan pasti ada efek sampingnya meskipun ringan ya. Nah, efek samping itu yang ringan sudah terantisipasi dengan baik karena setahu kami pemerintah itu menyiapkan komite khusus yang disebut komite KIPI ya, komite tentang ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau ada sesuatu efek samping itu biasanya terlapor dengan baik terhadap komite tersebut. Oke, Pak Daeng, kami konfirmasi dari data ID sejauh ini apakah sudah tuntas seluruhnya untuk vaksin dosis kedua untuk nakes sehingga sekarang sudah direncanakan untuk dosis ketiga? Dari data yang kami dapatkan itu waktu pembicaraan di awal memang sekitar 1,3 sampai 1,4 juta nakes yang di pelayanan, yang di garda terdepan pelayanan. Dan alhamdulillah suntik kedua itu sudah mencakup 1,4 juta tersebut. Oke, untuk selanjutnya untuk garda terdepan lain untuk nakes ini rencananya akan diberikan vaksin untuk selanjutnya periodenya kapan berarti Pak? Sebenarnya kawan-kawan yang nakes yang lain yang tidak terlibat langsung di pelayanan itu sudah mulai mendaftarkan untuk dilakukan suntik, dan saya lihat masih kawan-kawan masih antusias itu untuk mendaftar dilakukan suntik. Nah, kami berharap terutama yang kawan-kawan di pelayanan yang di garda terdepan pelayanan itu mendapatkan tambahan booster ya atau suntik ulang supaya ini kan sudah kami hitung itu sudah sekitar 6 bulan itu, mendekati 6 bulan. Kami khawatir setelah 6 bulan itu antibodinya menurun. Makanya kami memang sangat senang ada kabar dari pemerintah akan dilakukan suntik ulang atau suntik ketiga pada nakes. Karena nakes ini kalau menurut penelitian jurnal itu karena selalu berhadapan dengan pasien ya di rumah sakit, itu risikonya jauh lebih besar, 3 kali lipat lebih dibandingkan risiko orang biasa yang sehari-hari tidak berhadapan dengan pasien. Oke, Pak Daeng, apa yang masih menjadi concern dari ID Pak sejauh ini? Memang bisa dikatakan saat ini kita sudah bersiap untuk melakukan vaksinasi atau booster dosis ketiga ya. Tapi kita lihat untuk beberapa data lain saat ini di Indonesia masih banyak juga ternyata nakes yang berguguran. Bahkan di Jawa Timur pun juga terhitung 1 hari 3 nakes meninggal dunia. Apa yang masih akan menjadi concern dari ID Pak? Ya, kami sudah diskusikan dan mencari solusi yang terbaik dengan Satgas, dengan Kementerian Kesehatan untuk mengatur jadwal tenaga kesehatan yang bekerja. Karena faktor kelelahan itu juga menjadi satu faktor yang penting untuk dihindari nakes ya. Di tengah-tengah overload pasien yang begitu tinggi, ini memang kita harus jaga nakes supaya tidak kelelahan. Caranya ada 2 yang kami diskusikan dan ini sedang dilakukan. Yang pertama, di rumah sakit tersebut harus ditambah tenaganya dari relawan. Dan untuk relawan nakes itu kami dari Ikatan Dokter Indonesia, dari kawan-kawan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dari kawan-kawan Ikatan Bidan, kemudian kawan-kawan Persatuan Dokter Gigi, Ikatan Apoteker Indonesia itu mensupport ya pemerintah untuk menambah
relawan. Kalau relawan ditambah, tenaganya lebih banyak, pengaturan jadwalnya akan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sedang juga diupayakan secara cepat oleh pemerintah yang kami tahu, itu segera mendirikan shelter-shelter tambahan untuk perawatan. Karena shelter-shelter tambahan itu akan membagi pasien yang ada di rumah sakit. Yang selama ini numpuk di rumah sakit, itu akan terbagi ke shelter-shelter. Sehingga overload di rumah sakit akan segera terkurangi. Kalau terkurangi, maka beban untuk nakes di rumah sakit itu akan terbagi ke shelter-shelter baru yang dibentuk. Oke, sejauh ini untuk relawan apakah sudah terkumpul dalam jumlah yang besar atau masih memerlukan relawan-relawan di tempat-tempat yang tanda kutip masih menjadi prioritas, misalkan seperti zona-zona merah ini, Pak? Ya, kami selalu berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas. Kami sudah banyak mensupport relawan, tapi ini terus didiskusikan untuk terus penambahan dan untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaan kita kalau ini lonjakan masih terus bertambah. Sehingga kami semua ini berkoordinasi untuk terus-menerus berusaha merekrut relawan yang akan dibutuhkan nantinya. Jadi bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk jangka waktu 1 sampai 2 bulan kami pikirkan untuk penambahan relawan. Oke, terakhir Pak Daeng, kita melihat bahwa untuk booster yang akan dikirimkan rencananya adalah Moderna. Bagaimana pandangan dari ID terkait dengan Moderna ini? Apakah catatan khusus mungkin yang akan disampaikan? Ya, memang pada diskusi tentang apakah suntik ketiga atau booster itu atau suntik ulang itu harus sama atau boleh berbeda, ini memang mengemuka. Tetapi di beberapa negara yang kami tahu, seperti Jerman, Inggris, Kanada, itu memakai vaksin yang kombinasi dan hasilnya juga baik. Sehingga kami dengan pengalaman di beberapa negara tersebut menjadi sangat senang bahwa kalau dilakukan suntik ulang atau booster dengan yang jenis yang tidak sama itu masih memungkinkan efektif bisa memproteksi dengan baik. Baik, kita harapkan memang sesuai begitu ya dengan ekspektasi dan memang benar-benar bisa mendukung tentunya dari nakes kita dan tentunya untuk penyebaran COVID-19 di Indonesia bisa segera diputus. Terima kasih Ketua Umum ID Daeng M. Fakih sudah bergabung bersama kami dalam program Meterusnya. Selamat siang Bapak.